senang sekali. Ya, riba. Ya. Minta kita untuk pinjam uang di bank atas nama kita, tapi keperluannya untuk saudara kita. Apakah itu kita terkena ribanya atau tidak? Demikian tak? Ini ada beberapa pembahasan sebetulnya ya. Berkaitan dengan bank itu melakukan praktek riba, itu ada pembahasan. Kemudian kedua, berkenaan dengan kebutuhan terhadap bank yang jika memang tidak didapati fasilitas yang lainnya, itu nanti ada pembahasan. Tapi mungkin yang saya jawab berkaitan dengan pertanyaan, anggaplah bank itu mutlak riba lah gitu. Terus Bang Hasan dimintai tolong saudara kan, pinjam atas nama Bang Hasan tapi buat saudara. Nah dalam masalah riba ini yang terkena dosanya itu kan bukan hanya yang melakukan riba. Misalnya ada dua orang yang terlibat dalam praktek riba, tapi kan sampai pencatatnya pun terkena dosa riba. Sehingga artinya semua yang terlibat sampai riba itu terjadi, itu terwujud, terkena dosa dari riba itu. Karena dia berbuat itu kan juga ada andil dari orang yang tanda petik membantu sampai dilakukannya perbuatan dosa atau riba itu. Nah, sehingga nanti di dalam fikih itu ada kaidahnya, orang yang bersekutu dalam satu perbuatan maka dia mendapatkan bagian, apakah pahala atau dosa tergantung kualitas perbuatan itu. Kaidah umumnya begitu. Iya, bahkan kan orang yang diam terhadap kemungkaran yang terjadi kafailihi, seperti orang yang melakukannya. Nah, walaupun nanti itu mesti dicermati juga ya, keadaan-keadaan yang memungkinkan penilaian bisa berbeda. Ya. Apakah kita termasuk diberatkan? Misalnya kita sudah tahu itu tapi kita mau Nah ya berarti kan walaupun bukan untuk kita, tapi bisa terjadinya praktek riba itu kan karena bantuan kita dengan meminjamkannya, dengan menggunakan nama kita. Jadi ya, semestinya kan kita justru mengajak orang untuk patuh pada perintah Allah. Saya bantu, tapi jangan pada hal-hal yang jelas-jelas merupakan dosa. Itu kan dalilnya ayat 2 surat Al-Maidah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam kebajikan dan takwa, jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi, silakan Bu. Ya. Kalau setelah di jalan itu kan kita ketemu gitu ya Pak. Apakah kita seperti itu ya atau tidak? Karena saya tinggal saat itu dapat satu orang itu. Syafaat tadi ya. Jadi syafaat tadi kan sebelum hisab itu, setelah mahsyar kemudian ada syafaat, terus kemudian baru hisab. Ya gitu, dia akan cari siapa yang
bisa membantu dirinya. Kalau di dalam hadis saya dikatakan itu, dari para nabi ditanya ke Nabi Nuh, ke Nabi Idris, Nabi siapa, sampai kemudian Nabi Muhammad yang bisa memberikan ya syafaat kan gitu. Artinya ya tahu nih kira-kira siapa yang bisa membantu. Cuman kan tetap prinsip pokoknya tadi, syafaat itu ada dua syarat yang siapa yang diberi kewenangan oleh Allah untuk memberi syafaat, dan siapa yang diridhoi oleh Allah untuk bisa menerima syafaat. Jadi prinsip dasarnya tetap iman dan ketaatan kita kepada Allah penentunya pada akhirnya. Iya. Nah, kalau yang dimaksud saling kenal terus nanti bisa saling kunjung dan sebagainya tentang swarga. Atau kalau yang dimaksud saling kenal untuk bisa membantu, ya asal kita sama-sama beriman, saling menolong dalam kebajikan dan takwa. Itu nanti seperti perkataan Hasan al-Basri, perbanyaklah teman-teman mukmin itu, karena mereka memiliki hak syafaat di hari kiamat. Jadi kan sok ngeten kan, engko nang kono aja lali aku ya ngeten ta nggih. Ya pasti sebagaimana di kehidupan dunia orang-orang mukmin saling menolong satu dengan yang lain, ya di sana pun pasti berlaku hal yang sama. Masih wonten yang lain? Ya silakan Pak Zen. Iya. Iya. Kaitannya harta mungkin ya semua orang walaupun keadaan di mana mungkin punya harta. Nah yang saya penasaran itu ilmu. Apakah ya pasti orang yang punya ilmu atau pasti minimal orang punya sesuatu yang bisa merupakan ilmu. Karena kan melihat wah ini orang ini atau kita atau semua orang punya ilmu dari itu. Satu tadi kan pertama tentang umur ya. Umur tadi saya sampaikan, umur itu adalah kesempatan atau waktu yang diberikan oleh Allah untuk melakukan sejumlah amal. Amal-amal yang diperintahkan oleh Allah, amal yang diridhoi harus dilakukan dalam rentang waktu yang diberikan, yaitu jatah umur kita. Nah, di dalam jatah umur kita itu, di antara yang kita harus lakukan wajib itu kan nuntut ilmu. Ya. Aktivitas atau amal nuntut ilmu, thalabul ilmi ini sendiri sesuatu yang akan ditanya oleh Allah. Umurnya digunakan untuk apa? Mencari ilmu dilakukan atau tidak? Ketika sudah berupaya untuk menuntut ilmu, berarti dia punya ilmu, Allah berikan ilmu padanya. Terus ilmu ini digunakan untuk mengamalkan apa? Jadi saya sebut tadi, penggunaan pemberian itu juga akan ditanya. Panjenengan gadah putra punya anak, diberi uang, butuhku apa, itu kan orang tua akan tanya. Kalau untuk beli sesuatu yang baik, yang manfaat, ya monggo silakan beli. Tapi kok nggo moro neng outlet 23. Wah, ini bisa marah-marah orang tua kan gitu. Karena dia menggunakan ya uang yang diberikan oleh orang tua tidak untuk hal yang benar. Begitu juga Allah kasih ilmu pada kita. Ya, seberapapun kadar ilmunya itu pasti ada. Ya. Ya, soalnya gila nih, makanya itu tidak terkena beban syariat. Orang gila, orang yang kemudian pikun, tapi sebelum kepikunannya itu ya ada ilmu. Nah, justru kan ala kulli muslim, kan setiap muslim itu wajib menuntut ilmu. Dan nanti maka penjelasan para ulama kemudian mana ilmu yang fardu ain, mana yang fardu kifayah, mana yang bahkan haram untuk dicari. Misalnya ilmu sihir itu haram hukumnya.
Ya, bahkan terlibat dalam sihir itu disebut sebagai kekafiran, keluar dari iman. Nah, gitu. Ya, ada Pak Oto, silakan nih. Terkait dengan neraka. Ya, Ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu kan perlihatkan ya. orang yang memakan rita itu hukumnya ini, orang yang ini. Ya, betul. Itu sebenarnya Allah itu hanya menciptakan ilustrasi saja, karena kan neraka masih kosong. Iya, iya. Belum ada yang bisa dari. Nah itu apakah itu seperti film atau apa ya? Hanya untuk memperlihatkan bahwa ini loh kalau melakukan dosa ini siksanya ini itu ya. Seperti itu apa katanya? Iya. Dan maksudnya ini kan prosesnya belum berlangsung. Jadi nerokone saya kosong. Nah, itu kan orang yang disiksa. Ya itu kan apakah itu ya cuma contoh saja? Pertama gini, pengetahuan tentang gaib inda Rabbi hanya ada di sisi Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini saya pas lupa ayatnya. Illa manir tado, kecuali siapa yang Allah kehendaki untuk diberitahukan sebagian dari hal yang gaib itu min rusulihi, di antara rasul-rasulnya. Maka rasul itu dimungkinkan mengetahui perkara yang gaib ya dengan pemberitahuan dari Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk ketika diperlihatkan siksa neraka seperti ini, nikmat surga seperti ini dan seterusnya. Itu satu terlebih dahulu. Jadi kalau Rasul memberitahukan tentang masalah yang gaib, tentu dia bersumber dari wahyu dari Allah ya. Allah izinkan untuk mendapatkan pengetahuan tentang itu. Nah, kemudian yang ditampakkan itu ya, yang ditampakkan itu ini masalahnya nanti. Sekarang itu kan kalau dimensinya waktu di kehidupan dunia kan menjadi berbeda dengan akhirat itu. Nah, kita tidak tahu gitu, artinya kalau di dunia 50.000 tahun saja, di sana hanya sehari, itu kan jadi sulit untuk dikomparasikan dengan pengetahuan kita di sini ya. Jadi yang ditampakkan itu memang wis ana weneng sane sing disiksa, katanya Allah tampakkan wujud siksaan itu tapi belum ada orangnya, maksudnya gitu ya. Yang paling penting kan sesungguhnya Allah tidak memberitahukan siksa apa yang diterima karena dosa tertentu gitu. Yang paling penting itu. Masalah mengetahui ijane menungso tenanan apa ora kan. Satu itu persoalan gaib yang kita tidak perlu untuk menjawab secara pasti kalau tidak ada dalil yang menegaskan hal itu ya. Kedua, itu punya nilai kepentingan atau tidak terhadap informasi yang Allah berikan tadi itu. Kalau bukan sesuatu yang bersifat prinsip, karena prinsipnya itu adalah pemberitahuan tentang azab yang akan diterima, siksa yang pahala yang akan didapatkan dan sebagainya, itu sudah cukup. Apakah itu ilustrasi saja, gambaran saja, apa nyata memang ada orang tengah disiksa di situ, tidak akan mengubah informasi yang tidak disampaikan pada kita. Jadi, ibaratnya misalnya kita menjelaskan ke mahasiswa, apakah pakai ilustrasi apa kuwi tenanan. Tapi yang penting kan memang informasi yang tidak kita sampaikan. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu. Silahkan Pak Salim.
Kami misalkan tanpa hisab Ya. ada dua kriteria, Iya. sama bersabar. Ya. Nah, kriteria bersabar itu sampai sejauh mana? Iya. Itu. Atau barangkali ilustrasinya itu seperti kalau kelas sejarah Insinyur Sutami. Iya. Itu periode 4 periode itu kondisi keluarganya perumahannya sendiri saya adalah pensiunan, hampir pensiun baru saja. Dan kondisi sakit itu tidak itu karena sakit kemudian kita kemudian apakah kriteria sabar itu seperti itu atau bagaimana? Kadang-kadang bisa dibaca untuk Nah, sabar itu akhlak induk ya. Akhlak induk artinya derivasi turunannya menjadi sangat banyak. Jadi kalau di kitab Minhajul Qasidin yang tadi pagi saya sampaikan itu di pelosok kuning itu, dijelaskan di sana sabar itu bisa mengambil berbagai macam bentuk bergantung keterkaitannya. Kesabaran seseorang sehingga tidak mengikuti dan memperturutkan nafsu seksual dan perutnya, maka sabar di sini disebut dengan iffah. Iffah itu menjaga kemuliaan diri. Karena kalau seseorang perturutkan dorongan nafsu seksual atau perutnya, maka perilakunya tidak seperti manusia lagi, menjadi binatang. Nah, sehingga kalau seseorang menahan diri, mengendalikannya agar tidak memperturutkan kemauan nafsu tadi, dia menjadi terhormat dan mulia. Nah, bersabar dalam hal ini sebutannya adalah iffah. Kemudian seseorang yang bersabar untuk mengambil sekedar yang dibutuhkannya dari kesenangan duniawi, apa-apa yang tidak terlalu dibutuhkan dia tidak akan ambil itu, maka sabar dalam hal ini disebut dengan zuhud. Kemudian seseorang bersabar di dalam peperangan menghadapi musuh, maka sabarnya itu disebut dengan syaja'ah, keberanian. Jadi sebutannya bisa bermacam-macam, Pak, sabar itu. Maka dia akhlak induk. Sehingga ada ungkapan al-imanu nisfani, iman itu ada dua bagian, as-sabru wa syukru, sabar dan syukur. Karena dari sabar dan syukur diturunkan tuh menjadi akhlak yang sangat banyak. Jadi kalau ditanya batasannya apa? Ya nggak ada batasannya. Sabar kok diono batasannya. Sabar tidak berbatas. Nah, tapi dalam konteks tadi akan dimasukkan surga tanpa perlu ditimbang lagi. Ungkapannya dalam hadis itu Allah berfirman, aku malu untuk menghitung amalnya. Aku malu untuk membeberkan ya kitab catatan amalnya. Karena kesabaran itu. Di awal hadis adalah hambaku yang aku datangkan kepadanya kesulitan, kepayahan, penderitaan, tapi ia bersabar dengan semua itu, maka saat ia menghadapku aku malu untuk menghitung ya amalnya, aku malu untuk membeberkan catatan amalnya. Ya, maknanya tidak perlu lagi dia dihitung-hitung amalnya, nggak perlu lagi diperlihatkan catatan amalnya, karena nilai pahalanya sudah mengatasi kekurangan yang dia miliki. Nah, gitu deh. Nah, kalau di di kitab Minhajul Qasidin itu sabar terhadap musibah itu sesuatu yang tidak kita kehendaki dan kita tidak kuasa untuk menolaknya. Itu nanti dibedakan dengan sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat, kemudian sabar dalam menghadapi musibah. Kalau sabar dalam ketaatan, di sana ada pilihan mau melakukan atau tidak. Ya. Ketika seorang memilih untuk melakukannya, di situ ada kesabaran di dalam menahan dorongan terhadap kemalasan. Kalau itu dalam bentuk melakukan satu tindakan, bersabar untuk menekan sifat kikir. Kalau sabarnya di situ dalam bentuk mengeluarkan harta untuk diinfakkan dan sebagainya. Itu sangat tinggi derajatnya. Tapi ada yang lebih tinggi lagi.
sabar dalam menjauhi maksiat. Ini dianggap lebih tinggi dari yang pertama, melakukan ketaatan. Karena apa? Karena maksiat itu umumnya adalah sesuatu yang sangat disukai oleh manusia. Nah, bersabar terhadap sesuatu yang disukai itu berat. Dia harus tahan itu untuk tidak melakukan, ini berat. Maka dalam kitab Minhajul Qasidin ini lebih tinggi kesabaran di sini. Nah, yang paling tinggi adalah sabar terhadap musibah. Karena musibah itu sesuatu yang di luar kehendak kita, dan kita nggak bisa menolak kehadirannya itu. Dan modalnya cuma keyakinan pada Allah. Ya. Keyakinan apa? Bahwa kalau Allah datangkan musibah, pasti ada kebaikan yang akan Allah berikan. Mayuridillahu bihi khairan yusib minhu. Kata Nabi, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada seseorang, Allah akan datangkan musibah kepadanya. Karena hanya modal keyakinan di situ. Maka ini kesabaran paling tinggi, dia yang bersandar pada keyakinan pada Allah. Dia husnudzon, pasti ini kebaikan. Yang kedua, dia tetap menjalankan ketaatan kepada Allah. Karena kalau musibah terjadi, apakah kematian, kehilangan harta, bahkan dia termasuk di situ mungkin dicela, dihina orang dan sebagainya, itu pasti terjadi goncangan psikologis. Ya, ada goncangan pemikiran dan sebagainya. Kalau dia tetap mampu mengatasi itu dan menjalankan tetap taat pada perintah Allah, nah ini kan luar biasa. Nah, kalau yang Pak Salim contohkan itu mungkin di sana ada banyak cobaan-cobaan, misalnya peluang untuk memperbanyak harta, peluang untuk menggunakan kewenangan atau kekuasaannya, ya, tapi dia menahan diri untuk tidak melakukan hal yang salah, yang jelas dosa itu. Jelas itu kesabaran semua. Ya, pada kita misalnya ditepakin yang awal dhewe, saat kita menuntut ilmu seperti ini juga ada kesabaran. Karena sebetulnya di waktu yang sama kita bisa punya banyak pilihan aktivitas yang lain. Kok milih ke sini gitu? Ya. Ya. Sebetulnya saat ini bisa melakukan banyak ya pilihan-pilihan aktivitas yang lain. Tapi kita tahan untuk kemudian kita kendalikan. Saya pilih untuk menuntut ilmu misalnya. Ini ada kesabaran. Kalau kehadirannya termasuk sabar, ditawari Pak. Yang intinya ya ketua partai lah ditawari. Akhirnya seperti sandra itu. Kehadiran di situ masuk. Hati-hati seperti apa itu nih? Yang mungkin ditawari apa gitu, kayak nanti bermakanan, kalau yang dimaksud kehati-hatian agar jangan sampai terlibat dalam perbuatan dosa misalnya, nah itu namanya warok, wiroi. Ya. Jadi warok itu orang yang berhati-hati agar jangan sampai terjerumus pada perbuatan dosa. Ya. Nah, ini kan termasuk yang dulu kita pelajari di Arba'in An-Nawawiyah. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Di antara keduanya ada perkara-perkara yang samar-samar. Nah, di situ kemudian dituntut kehati-hatian. Nah, itu. Sabar itu ada dua, sabar pasif dan sabar yang aktif. Kalau sabar pasif itu menerima apa adanya, ya. Tapi kalau sabar yang aktif itu selalu diikuti dengan usaha, dengan proses, dengan tindakan. Misalnya kita gagal, kita aktif, kita selalu berusaha untuk mencapai tidak gagal lagi. Jadi ada usaha, ada tindakan. Bagaimana? Kalau di kitab Minhajul Qasidin itu diberi penjelasan sabar. Sabar itu adalah keteguhan dorongan agama dalam mengatasi dorongan hawa nafsu. Dorongan agama itu demikian kuat dan dominan
sehingga dorongan hawa nafsu bisa dikalahkan, ditundukkan. Itulah sabar. Jadi dalam hal ini Mendel nopo melakukan tindakan itu dilihat kondisinya seperti apa. Kalau kita terpancing untuk berkata kotor, kemudian kita memilih untuk diam, kita tahan, itu sabar untuk tidak bicara yang buruk gitu. Ya. Nah, tetapi kemampuan untuk menahan diri dari tarikan berbuat dosa tadi tetap saja bukan berarti diam saja. Dia melakukan tindakan untuk menguatkan kesabarannya itu. Dengan apa? Mengalihkan pada tindakan ketaatan. Pengalihannya apa? Kepada pembicaraan yang baik dan manfaat. Pasti begitu. Kita tertarik, misalnya ada dorongan untuk membicarakan keburukan orang lain, ghibah, gosip. Kesabarannya adalah jangan terlibat di situ, mendel lang ya. Tapi nek mendel mau tetap dong ngomong kelek wong kan dadi katut. Maka harus selalu melakukan tindakan aktif juga. Dialihkan pada pembicaraan yang baik tentang orang tersebut, atau jenengan kondur misalnya. Tetap ada tindakan aktif juga, Pak. Jadi tidak cukup berdiam diri juga. Tetap melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Di surat tadi ya Pak, surat An-Nisa ayat 148 Nggih. itu kita tidak boleh berkata apa buruk Nggih. Lajeng? dia dizalimi. Oh, nggih. Boleh berkata kasar. Nggih. Boleh mendoakan buruk orang. Ya, 148 nggih. La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qaul. Allah tuh enggak suka ya perkataan buruk yang al-jahra diungkapkan secara terang-terangan. Perkataan buruk diungkapkan secara terang-terangan Allah enggak suka. Illa man zulim, kecuali orang dizolimi. Nah, orang dizolim ini menjadi perkecualian di mana dia boleh mengumpulkan perilaku zalim yang menimpa dirinya. Nah, di sini akan dicontohkan ya sih footnote-nya itu, misalnya orang dizolimi boleh mengemukakan kepada hakim atau penguasa tentang keburukan orang yang menzoliminya. Dia boleh laporan. Nah, iya, karena ini bisa jadi solusi untuk menghentikan kezoliman itu. Iya. Jadi kalau dizolimi, dia tidak punya kekuasaan apapun yang bisa dilakukan, ya dia ungkapkan kezoliman yang menimpa dirinya kepada orang yang punya kekuasaan di situ. Apa hakim atau penguasa dan sebagainya, boleh. Di situ ya tidak dilarang. Bahkan bisa jadi ada tuntutan untuk melakukan hal tersebut. Nah, benar. Ya. Itu lebih banyak yang dilarang mendoakan orang yang pernah berbuat jahat pada seorang untuk didoakan yang jelek. Ya, kalau membalas kezoliman dengan kezoliman yang setimpal itu kan yang boleh. Artinya la junaha, tidak dosa. Wa antasbiru khairul lakum, tapi kalau bersabar itu lebih baik bagi kamu. Lah, kenapa bersabar lebih baik? Karena membalas keburukan dengan keburukan yang setimpal itu lengukur angel. Setimpal, orang membalas itu pasti ada keterlibatan emosi di situ. Biasanya membalasnya luas itu. Berarti orang bisa terseret pada perilaku yang nggak beda dengan orang menzolimi. Dia akhirnya juga berbuat zolim pada orang tersebut karena berlebihan membalasnya. Maka pilihan yang diberikan oleh Allah sabar saja, itu lebih baik. Iya. Nah, bersabar, tidak
membalas dengan kezaliman yang serupa, memaafkannya. Bahkan lebih dari itu, berbuat baik pada orang yang berbuat zalim. Idfa billati hiya ahsan, tolaklah keburukan itu dengan yang lebih baik darinya. Itu pilihan yang lebih baik lagi. Ya kan, dari ilmu, sudut pandang, proses melatih dan doa. Dulu kan kita contohkan Imam Hasan al-Basri pernah, ya bukan hanya pernah, dia tuh satu saat kan dicela, dicaci maki, difitnah sama orang. Ngertinya, dengar ada banyak orang cerita, sampailah pada Imam Hasan al-Basri. Begitu sampai, yang dilakukan Imam Hasan al-Basri bukan marah, bukan membalas, justru ngambil hadiah. Datang ke rumah orang yang suka mencela, menghina, fitnah itu, dikasih hadiah. Nah, yang fitnah, yang mencela itu heran. Ini apa? Ini hadiah buat kamu. Loh, kenapa ngasih hadiahnya? Kamu sudah berbuat baik padaku. Enggak, aku malah suka mencela kamu, memfitnah kamu gitu. Itu kebaikanmu kepadaku, katanya. Karena dengan itu aku bisa bersabar dan Allah akan tingkatkan derajatnya dengan kesabaran. Ini yang sudut pandangnya. Bisa mengamalkan cuma saya. Dilari jepul uang sabda nih. Ya pun biasa ya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.